Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fadun dalam sesi perkuliahan teori dan isu pembangunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama teori sistem dunia. Apa yang melatar belakangi teori sistem dunia ini? Sama ada latar belakang faktual dan ada latar belakang teoritis. Latar belakang faktual itu di sini setelah Amerika Serikat menjadi salah satu kekuatan dominan dunia, karena seperti yang kita bahas pada pembahasan teori modernisasi, bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju pada waktu itu yang tidak terdampak oleh Perang Dunia Kedua, karena ternyata medan pertempuran itu berada di Asia, Australia, dan Eropa, sedangkan Amerika tidak. Yang terkena itu hanya di Pearl Harbor aja. Ilmu sosialnya mulai tertarik mempelajari persoalan pembangunan negara dunia ketiga. Kondisi ini melahirkan ajaran modernisasi yang mendominasi di bidang kajian persoalan pembangunan pada tahun 1950-an. Kegagalan pelaksanaan program-program modernisasi di Amerika Serikat pada tahun 60-an telah membidani lahirnya neo-marxis dependensi. Ajaran ini menganggap teori modernisasi sebagai rasionalisasi imperialisme. Jadi salah satu antitesa dari teori modernisasi adalah teori ketergantungan atau teori modernisasi yang merupakan ajaran Marxis. Nah, orang-orang Marxis, orang-orang dependensi menganggap bahwa teori modernisasi adalah rasionalisasi dari imperialisme, terutama imperialisme modern. Sekalipun ajaran dependensi tidak mampu menghancurkan teori modernisasi, keadaan serupa juga dialami teori modernisasi klasik. Tidak dapat mengatakan bahwa teori dependensi sebagai ajaran yang tidak sah. Perang dingin antara kedua teori tersebut melahirkan teori sistem dunia pada tahun 1970-an. Adalah Immanuel Wallerstein mengatakan bahwa peristiwa sejarah di dalam tata ekonomi kapitalis dunia (TEKD) tidak dapat dijelaskan dari perspektif teori modernisasi dan terutama dari teori dependensi. Apa alasannya? Negara-negara di Asia Timur terus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Asia Timur itu adalah Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan. Keajaiban ekonomi negara-negara Asia Timur sebagai hasil kerja imperialisme. Pembangunan yang ketergantungan dinamis yang memberikan tantangan kepada kekuatan ekonomi masyarakat. Adanya krisis di berbagai negara sosialis, terutama perpecahan Uni Soviet, RRC, kegagalan revolusi kebudayaan, stagnasi ekonomi, bangkrutnya Marxisme revolusioner dan revolusi Marxisme. Munculnya krisis di Amerika Serikat, terutama setelah ada perang Vietnam, krisis Watergate, embargo minyak tahun 1975, inflasi dan stagnasi ekonomi akhir tahun 70-an, kebijakan perdagangan dan investasi produktif, dan disebut APBN atau anggaran belanja. Nah, itu di antara teori-teori alasan atau latar belakang faktual. Adapun latar belakang teorinya ini ternyata teori sistem dunia atau teori sistem ekonomi kapitalis dunia itu merupakan warisan mengambil intisari dan menyerap pola pikir dua tradisi pemikiran, yaitu pembangunan negara dunia ketiga neo-Marxis dan ajaran analis Prancis. Wallerstein mengambil konsep teori dependensi seperti ketimpangan nilai tukar, eksploitasi negara pinggiran oleh negara senter, dan konsep pasar dunia. Itulah konsep-konsep yang dipakai di dalam teori-teori dependensi. Namun demikian, tahapan analis berikutnya, Wallerstein ini lebih banyak mengambil konsep pemikiran analis Prancis, terutama Fernand Braudel.
Apa gagasan ajaran analis? Analis ini adalah bahwa ketotalan sejarah dan secara global, sejarah tidak termasuk dalam subordinasi suatu disiplin ilmu tertentu, tetapi disiplin ilmu yang mencakup dan meliputi semua disiplin. Sejarah merupakan disiplin yang besar. Jadi analis ini merupakan salah satu ajaran bagaimana sejarah itu dibentuk. Bahwa sejarah itu bukan menjadi bagian dari satu disiplin ilmu yang selama ini kita bahas gitu ya. Bahwa kalau kita bicara sejarah, ada yang memasukkannya menjadi ilmu-ilmu humaniora, tapi ada juga yang memasukkan menjadi ilmu sosial. Nah, kalau analis ini bukan termasuk keduanya gitu ya. Apalagi masuk ilmu alam gitu ya. Nah, sintesa antara sejarah dan ilmu sosial melalui analisa yang mendasarkan diri pada kecenderungan jangka panjang. Perubahan kajian dalam sejarah dari model periode kesejarahan menuju analisa sejarah dengan orientasi permasalahan. Metode yang digunakan oleh teori sistem dunia atau sistem ekonomi kapitalis dunia, gitu ya. Pertama, pembagian disiplin dalam ilmu sosial. 3, arena pokok tindakan manusia, ekonomi dan politik dan sosial. Jadi arena pokok tindakan manusia itu biasanya ada di lingkup ekonomi, di lingkup politik, dan lingkup sosial budaya. Bukan merupakan arena yang otonom satu sama lain, karena 3 arena tersebut tidak memiliki logika yang terpisah. Bagi struktur ini merupakan satu kesatuan yang dibatasi oleh perangkat aturan dan pembatasan. Jadi kita tidak bisa mengamati, menelaah, mengkaji tindakan manusia itu barang salah satu perspektif, bisa politik saja, ekonomi saja, atau sosial budaya. Tapi memang suatu sistem yang antara satu dengan yang lain itu saling keterkaitan, walaupun ada keterbatasan-keterbatasannya. Yang kedua, sejarah dan ilmu sosial, pemisahan mode analisa yang memperhatikan pada keunikan keputusan. Nomotetik metode dan mode analisa perhatian pada merumuskan kecenderungan umum dan kebakuan. Ideographic method, serta paduan kedua metodenya. Masyarakat atau sistem sejarah. Manusia akan selalu terorganisir dalam satu kesatuan yang disebut dengan masyarakat. Terdiri dari berbagai kerja sosial yang di dalamnya manusia hidup. Konsep masyarakat dipertentangkan dengan konsep negara. Jika negara dapat diamati secara langsung dari bentuk kelembagaannya, masyarakat diartikan sebagai perwujudan tingkah laku dan budaya sosial yang memiliki kelanggengan yang lebih dibandingkan dengan apa yang ada dalam negara. Wallerstein menyebut 3 sistem dunia yang menyejarah, yaitu ada sistem ini, sistem kekaisaran dunia. Sistem kekaisaran dunia itu mulai dari 8.000 sebelum Masehi sampai 1.500 sebelum Masehi, dan sistem ekonomi dunia mulai dari 1500-an ke sini gitu. Itu sistem ekonomi. Batasan kapitalisme, sistem yang mendasarkan daripada persaingan bebas. Dari kapitalisme itu pada intinya ya mendukung persaingan bebas. Persaingan antara produsen bebas untuk menggunakan tenaga kerja yang tidak terikat untuk menghasilkan produk yang dihendaki. Yang kelima, mengenai gerak maju, sejarah manusia sebagai suatu gerakan maju dan sebagai suatu perubahan yang tidak mungkin dihindari. Wallerstein mengatakan bahwa gerak maju sebagai arah dan lintasan yang pasti dilalui dan dicapai. Memperlakukan perkembangan sejarah manusia sebagai sesuatu yang memiliki berbagai kemungkinan. Nah, salah satu konsep yang dikembangkan Wallerstein dalam sistem ekonomi kapitalis dunia itu atau sistem dunia ini adalah dia melahirkan suatu konsep baru atau penemuan baru atau novelty yang namanya negara semi pinggiran. Apa itu negara semi pinggiran? Dunia terlalu kompleks untuk sekedar dijelaskan dengan model sentral dan pinggiran. Kalau analisa dependensi itu hanya sentral dan pinggiran negara terbagi dikotomi semacam itu, atau istilahnya dikutubin. Banyak negara yang terletak di antara dua posisi tersebut yang tidak dapat dan tidak tepat untuk dikategorikan sebagai negara sentral maupun negara pinggiran. Wallerstein merumuskan model 3 kutub, yaitu sentral, semi pinggiran, dan pinggiran. Alasan mengapa sistem ekonomi kapitalis dunia memerlukan kategori semi pinggiran: pertama, polarisasi sistem dunia menjadi 2 kutub dengan hanya memiliki status tinggi dan harus berhadapan dengan yang amat banyak yang memiliki status rendah, memudahkan terintegrasinya sistem dunia. Kedua,
Untuk membantu pembentukan iklim dan daerah ekonomi baru yang diperlukan oleh para pemilik modal dengan maksud untuk merendahkan modalnya di tempat yang sudah tidak lagi efisien di tempat baru yang sedang tumbuh, karena ekonomi di negara sentral yang sebelumnya merupakan ekonomi unggul mengalami penurunan atau bahkan kehilangan keuntungan biaya komparatif yang pernah dimiliki. Diperlukan tempat-tempat baru yang dapat menghasilkan laba optimum, mana laba yang dapat dihasilkan di negara sentral semakin kecil akibat peningkatan upaya terus-menerus. Tempat-tempat baru tersebut disebut sebagai negara semi pinggiran. Apa sih ciri-ciri karakteristik negara semi pinggiran? Pertama, negara tersebut memiliki posisi tawar-menawar perdagangan yang berbeda dengan yang dimiliki oleh negara pinggiran. Pertukaran barang terjadi antara negara sentral dan negara pinggiran menggambarkan pertukaran antara barang yang diproduksi dengan upah yang tinggi dengan upah rendah. Nah, itu salah satu keunggulan dari negara semi pinggiran itu ongkos rendah. Bekerja di negara pinggiran memerlukan waktu bekerja yang jauh lebih banyak untuk mendapatkan satu unit barang yang dihasilkan oleh tenaga kerja di negara sentral. Negara semi pinggiran berada pada posisi di tengah-tengah di antara dua posisi tersebut, baik dalam pengertian barang yang dihasilkan, upah buruhnya maupun keuntungan diharapkan. Jika misalnya terjadi pertukaran perdagangan, negara-negara semi pinggiran memiliki kepentingan langsung untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan pasar dalam negeri. Campur tangan politik di dalam kepentingan ekonomis ini terlihat jelas dari mereka mencapai posisi tersebut dari posisi yang sebelumnya dimiliki sebagai negara pinggiran, dan atau usaha mempertahankan posisi mereka sebagai negara semi pinggiran dan usaha penguatan yang mereka lakukan untuk mencapai posisi yang lebih tinggi sebagai negara sentral. Nah, yang sangat menarik itu bisa saja di dalam trikutub ini dari pinggiran ke semi pinggiran, dari semi pinggiran ke sentral, atau bahkan dari sentral ke semi pinggiran, atau dari semi pinggiran juga bisa lagi ke pinggiran negara itu. Nah, menurut Wallerstein, keberhasilan suatu pinggiran menjadi negara semi pinggiran terletak pada berhasil tidaknya negara pinggiran melaksanakan salah satu atau kombinasi dari tiga alternatif strategi pembangunan. Jadi untuk menjadi negara semi pinggiran, negara pinggiran itu sangat tergantung dari kombinasi yang dilakukan, bagaimana strategi untuk mencapainya. Apa saja strateginya? Yang pertama itu strategi menangkap atau memanfaatkan kesempatan. Yang kedua strategi promosi dengan undangan, dan atau strategi berdiri atas kaki sendiri. Strategi menangkap dan memanfaatkan kesempatan sebagai pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang perlu dilakukan oleh negara pinggiran ketika terjadi penyusutan atau kontraksi pasar dunia. Pada saat demikian, biasanya barang-barang ekspor negara pinggiran yang berwujud produk primer akan mengalami penurunan harga yang dihasilkan oleh teknologi tinggi. Inilah yang kemudian hari mengakibatkan munculnya persoalan neraca pembayaran internasional, peningkatan pengangguran, dan penurunan penghasilan negara bagi negara pinggiran. Dalam kondisi ini, kebijakan subsidi impor diharapkan dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi bagi negara pinggiran. Jadi ada istilah industrialisasi subsidi impor ya di dalam teori modernisasi itu. Pada dasarnya kebijakan ini hanya sekedar usaha menangkap kesempatan, karena kebijakan ini melibatkan tindakan negara yang agresif dan waktu yang relatif pendek untuk mengambil dan menggunakan kesempatan ketika posisi politik negara sentral dan kekuatan opsi di dalam negeri sedang melemah. Meskipun negara melakukan ekspansi ekonomi, akan tetapi pada hakikinya tidak menghilangkan sifat ketergantungan, cuma berubah dari ketergantungan barang menjadi ketergantungan teknologi. Jadi walaupun tidak tergantung lagi misalkan barang-barang kebutuhan pokok, misalkan sandang gitu, pakaian, lebih oleh negara pinggiran seperti Indonesia itu menciptakan, memproduksi pakaian sendiri gitu ya. Tetapi ada misalnya ketergantungan bahan baku, ada ketergantungan mesin-mesin tekstilnya itu dari luar negeri juga gitu. Hal positif bila kebijakan ini tidak hanya berhenti pada substitusi impor, tetapi wajib ekspansi keluar dengan menghasilkan barang-barang multi baik yang tidak berkualitas sampai yang berkualitas. Jadi tidak hanya barang-barang yang tidak lagi diproduksi oleh negara sentral. Jadi pada dasarnya Wallerstein menyarankan supaya setiap negara pinggiran itu ya, untuk memanfaatkan situasi peluang, untuk menangkap peluang-peluang yang muncul karena tidak diproduksinya barang-barang tertentu oleh negara-negara sentral gitu, maka negara-negara pinggiran itu ya
memproduksi barang-barang yang tidak lagi diproduksi. Tapi kalau begitu akan ketinggalan terus. Makanya kalau saya sarankan sih, maka negara-negara pinggiran atau semi pinggiran ini memproduksi barang-barang yang baru, mungkin tidak perlu memproduksi yang sebelum diproduksi oleh negara-negara sentral gitu ya. Nah, gitu ya. Itu harusnya seperti itu. Strategi kedua yang dapat ditempuh ialah mengundang bantuan asing. Ornstein melihat bahwa menjamurnya investasi asing langsung di berbagai negara pinggiran sebagian disebabkan oleh adanya proteksi batasan-batasan politik di negara sentral, misalnya undang-undang tentang anti ras. Di samping itu, perubahan multinasional sekarang ini juga menyadari bahwa kerjasama dengan birokrasi negara pinggiran tidak secara nyata menimbulkan masalah. Bahkan dalam batas-batas tertentu memberikan keuntungan, khususnya konsesi politik. Pemerintah negara-negara ini tidak memiliki posisi tawar-menawar yang tinggi karena tidak banyak yang dapat mereka tawarkan untuk menarik minat perusahaan multinasional. Mereka juga memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk secara nyata mempengaruhi posisi keuangan secara menyeluruh dari para investor asing itu. Lebih dari itu, negara pinggiran ini juga harus bersaing dengan negara pinggiran lainnya yang cukup banyak jumlahnya untuk menyediakan daya tarik dan merebut kesediaan perusahaan multinasional tersebut untuk melakukan investasi di negaranya. Misalnya antara Indonesia, Malaysia, Vietnam sekarang, Kamboja, gitu ya, Laos, sekarang itu Thailand, gitu ya, berlomba-lomba melakukan investasi negaranya. Dan siapa yang memberikan daya tarik tertentu, apakah tenaga kerja yang murah, apakah keamanan yang terjamin, apakah kepastian hukum yang ada gitu ya, itu menjadi daya tarik tersendiri. Nah, ketiga, ada pergeseran posisi negara pinggiran menjadi negara semi pinggiran dapat dilakukan dengan melalui kebijakan berdiri di kaki sendiri. Misalnya Tanzania dalam mencapai kestabilan politik dan pembangunan ekonomi itu melakukannya dengan berdiri di kaki sendiri ya, seperti semboyannya Bung Karno itu adalah berdikari. Nah, bagaimana ini perubahan dari negara semi pinggiran ke sentral? Menurut Wallenstein, kunci utama yang untuk menjebol batas posisi semi pinggiran dan bergerak maju menuju posisi sentral terletak pada kemampuan negara semi pinggiran tersebut untuk menciptakan dan menyediakan luas pasar yang dipandang cukup besar mengimplementasi secara rasional menggunakan teknologi maju. Dan karena itu dimungkinkan negara pinggiran tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga sebelumnya yang telah tersedia di pasar dunia. Nah, salah satu yang sangat menarik itu adalah Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Cina sekarang itu ya. Terutama Cina itu merajai seluruh dunia sekarang ini ya, dengan menyediakan barang-barang yang betul sangat tergantung dari kebutuhan masyarakat. Misalnya kalau di negara-negara yang berkembang atau negara yang miskin, maka yang diproduksi adalah barang-barang yang berkualitas rendah dengan harga murah, sehingga bisa. Tapi kalau untuk bersaing di tingkat di Eropa atau di Amerika, maka dia memproduksi barang-barang yang berkualitas tinggi dan harganya cukup tinggi juga gitu ya. Nah, itu strategi itu yang menyebabkan negara semi pinggiran seperti Cina itu bisa bergerak menjadi negara sentral. Demikian juga Jepang, ya, Korea Selatan, ya, itu bisa bergerak menjadi negara sentral akhirnya sekarang itu. Karena ada keunggulan-keunggulan tertentu yang dimiliki oleh mereka. Nah, Indonesia pun seperti itu harusnya. Ya, kalau mau bergerak dari pinggiran ke semi pinggiran, lalu dari semi pinggiran ke sentral, ya harus melalui tahap-tahapnya seperti itu ya. Ada keunggulan-keunggulan tertentu yang harus dimiliki. Cara negara pinggiran memperluas jaringan pasar. Pertama, memperluas batas wilayah politik. Misalnya dengan mencaplok sebagian seluruh wilayah negara tetangganya. Jadi kalau mencaplok bisa dulu ya. Tapi sekarang kan tidak mungkin lagi mencaplok wilayah negara lain itu ya. Kecuali yang sekarang itu mungkin yang masih dianggap mencaplok, masih dianggap kan ya. Nah, misalkan Israel mencaplok negara-negara di sekitarnya. Apakah itu Suriah, apakah itu Palestina gitu ya. Itu satu versi. Lalu dua, menaikkan harga impor, pajak impor, biaya masuk, menetapkan kebijakan kuota atau tarif terhadap barang-barang impor atau menurunkan biaya produksi barang dalam negeri, subsidi atau menurunkan upah tenaga kerja. Nah, ini salah satu cara bagaimana memperluas jaringan pasar gitu ya. Kalau kita itu memiliki keunggulan komparatif misalnya tentang upah tenaga kerja yang murah. Tapi sekarang upah tenaga kerja murah itu menjadi keunggulan komparatif sekarang itu.
Karena pada dasarnya sekarang itu inginnya itu tenaga kerja itu dibayar mahal. Nah, subsidi ya nanti dilarang oleh WTO, kena dumping gitu ya. Nah, salah satunya ya memberikan biaya tarif pajak atau biaya cukai masuk ke barang-barang impor itu ya bisa 100%, 300%, 500%. Walaupun sekarang dengan adanya liberalisasi perdagangan ya ini tidak dibolehkan juga gitu ya. Nah, susah juga nih. Yang ketiga, menaikkan kemampuan daya beli real masyarakat, dan yang keempat, memobilisasi selera konsumen dengan propaganda dan penggunaan ideologi. Misalnya dengan lagu Aku Cinta Produk Indonesia. Nah, itu kan sudah digembar-gemborkan bagaimana supaya orang Indonesia itu mencintai produknya. Seperti orang Malaysia lah, mencintai produksi mobil sendiri, tidak mau beli produksi mobil orang lain. Nah, satu lagi ini ada negara sosialis semi pinggiran. Wallenstein berpendapat adanya sistem pemilikan negara di dalam sistem ekonomi dunia tidak berarti adanya ekonomi sosialis. Sistem kapitalis diartikan sebagai sistem yang terdiri dari pemilik modal yang akan selalu menjual barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, perbedaan tentang siapa yang disebut pemilik, apakah suatu kelompok yang terdiri dari individu seperti para pemegang saham atau suatu negara yang berdaulat seperti apa yang disebut sebagai negara sosialis, tidak mempunyai pengaruh terhadap apa yang disebut dengan sistem kapitalis. Jadi sekali lagi di dalam pendapatnya Wallenstein ini tidak ada yaitu sosialis ya. Yang ada itu sistemnya sistem ekonomi kapitalis dunia saja gitu ya. Kenapa? Di negara-negara komunis atau sosialis itu pemiliknya itu ya negara. Kalau di negara-negara liberal itu pemiliknya adalah pemegang saham, kelompok pemegang saham gitu ya. Nah, negara tidak lebih hanya sekedar bentukan pemilikan kolektif dari alat-alat produksi. Karenanya negara tidak lain kecuali satu bentuk badan usaha bersama sepanjang negara tersebut turut serta dalam pasar tata ekonomi kapitalis dunia. Pemerintah sosialis jika di kemudian hari muncul tidak menyerupai Uni Soviet, Cina atau China sekarang, produksi diperlakukan berdasarkan pertimbangan dan digunakan untuk kemudahan pemakaian, bukan didasarkan pada pertimbangan mencari laba. Penggunaan pertimbangan rasional perbandingan biaya keuntungan dalam pengertian yang seluas-luasnya mewujud dalam mode produksi yang berbeda dengan apa yang sekarang ini ada. Mode produksi ini hendak dibangun di dalam satu bentuk pembagian kerja dalam satu sistem ekonomi yang hanya memerlukan suatu bentuk pemerintah. Negara sosialis yang sekarang ini hanyalah sekadar negara semi pinggiran yang sedang berusaha untuk mencapai posisi sebagai negara sentral dalam sistem ekonomi kapitalis dunia. Implikasi kebijakan dengan adanya teori sistem ekonomi kapitalis ini, pertama, tujuan yang hendak dicapai adalah tata dunia yang berkeadilan ekonomi dan politik atau dunia yang demokratis dan egalitarian. Wallenstein berpendapat bahwa gerakan populis berskala nasional perlu diganti dengan perjuangan kelas berskala dunia. Pembangunan nasional dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tidak sehat, bahkan merusak. Pertama, alasannya itu impian tidak akan terwujud. Kedua, cita-cita pembangunan nasional yang mampu diwujudkan oleh sedikit negara berakibat pada perubahan radikal dan berubah terhadap lokasi produksi dunia, dan lebih dari itu, perwujudan dan cita-cita pembangunan nasional menjadi beban biaya yang harus ditanggung oleh bagian dunia yang lain yang tak berhasil melakukan hal serupa. Pembangunan yang telah dilakukan ini tidak lebih dari permainan judi yang menghasilkan jumlah akhir yang sama atau bahkan nol. Sejumlah negara baru yang berhasil dengan pembangunannya tampil ke permukaan, dan sejumlah negara lain yang gagal dalam pembangunannya tersingkir dan harus minggir dari gelanggang. Cina, India berhasil mampu melakukan percepatan pembangunan dan berhasil mengejar ketertinggalannya dalam pengertian yang sesungguhnya dapat memastikan satu segmen besar penduduk dunia yang lain harus mengalami penurunan karena daerah tersebut tidak lagi menjadi pusat atau bagian dari penting dari evolusi modal. Gerakan perjuangan populis berskala nasional berada pada posisi dilematis yang tidak mudah untuk dimulaikan atau dicarikan jalan keluarnya. Ini terjadi karena kebanyakan gerakan ini bertujuan merebut kekuasaan negara. Ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa 3 hari setelah terjadi peralihan kekuasaan, negara yang telah berada dalam kendalinya mampu membendung kecenderungan pertimbangan dunia yang semakin menguat. Dengan membendung arus surplus ekonomi yang selama ini mengalir ke negara sentral,
Namun demikian, menurut Wallenstein, kepentingan ekonomis birokratis negara akan tetap mengarahkan pembangunan nasional, yaitu mengejar ketinggalan dan kalanya selalu mengarah kepada pertumbuhan ekonomi. Bentuk ketimpangan selama ini ada, baik internal maupun eksternal, tetap tidak berkurang, dan lebih dari itu tujuan-tujuan populis yang telah dirumuskan pada awalnya gerakan-gerakan terpaksa dikorbankan. Yang lebih menarik lagi, tidak jarang negara yang telah dikendalikan oleh gerakan yang mengaku populis, yang disebut dengan Wallenstein sebagai gerakan anti-sistem, justru melakukan kebijakan yang representatif terhadap kelas sosial yang semula mendukung gerakan populis tersebut. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain paling tidak bagi Wallenstein gitu, selain meninggalkan segala bentuk gerakan yang berskala nasional dan mulai membangun gerakan anti-sistem berskala global. Secara khusus, Wallenstein menghimbau untuk mengarahkan semua energi gerakan pada sumber-sumber siklus ekonomi. Begitu juga bahwa gerakan anti-sistem ini hendaknya memiliki semangat untuk penyedotan surplus ekonomi global dengan jalan mengurangi tingkat laba yang dicanangkan dan lebih memperhatikan pada persoalan pemerataan. Menurutnya, strategi penahan surplus ekonomi ini akan lebih efektif pada akhir abad ke-20 ini dibanding misalnya jika dilakukan pada masa sebelumnya. Pada itu, sistem ekonomi kapitalis dunia tidak mungkin lagi meluaskan wilayah ya secara geografis dengan anggapan bahwa sistem itu terbatas pada sampai ke planet misalnya. Karena telah semakin menipisnya persediaan tenaga kerja murah, ekonomis dan politis. Jika demikian halnya, maka sistem ekonomi kapitalis ini tidak lagi memiliki kekuatan yang dasar seperti pada abad-abad sebelumnya untuk melakukan akumulasi modal dan memperlebar ketimpangan ini. Strategi penahan surplus ekonomi dilakukan oleh produsen sendiri berbeda dengan perjuangan kelas yang hanya berskala nasional. Pada abad ke-19, perjuangan kelas terjadi di pabrik, di tempat kerja melalui organisasi tenaga kerja dan di area politik melalui partai-partai politik sosialis. Dengan